Yang pertama bagi BMKG itu adalah nilai bagaimana kita harus memberikan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap BMKG sebagai platform the future, sebagai dimensi masa depan. Dia perlu mendapat perhatian. Yang kedua adalah untuk keluarga besar Angkatan Udara sendiri, satu pelajaran besar bagi Angkatan Udara bahwa seorang Sri Diharto itu bukan lulusan akademi. Ya, untuk diketahui, biasanya orang mempunyai persepsi umum kalau lulusan akademi itu pasti jadi marsikal, yang bukan lulusan akademi itu nggak bisa jadi apa-apa. Itu ada persepsi umum yang negatif ya. Padahal sebenarnya begitu seseorang menjadi perwira, apakah dia melalui akademi atau dia melalui wajib militer atau apapun namanya, dia mempunyai kans yang sama. Selama dia memberikan satu kredibilitas pribadi dan performance yang pantas, dia akan mendapatkan jabatan yang memang pantas untuk dijabat. Contohnya adalah Colin Powell. Colin Powell bukan lulusan United States, bukan lulusan West Point. Ya. Colin Powell adalah lulusan ROTC, Reserve Officer Training Course, sama-sama Pak Sri Diharto dan dia lulusan wajib militer. Apapun namanya karena itu berubah-ubah. Di sini ada satu pelajaran besar bahwa siapa saja sebagai perwira di Angkatan Udara, dia memiliki kans yang sama untuk menduduki jabatan yang bergengsi, untuk mendapatkan jabatan yang strategis, untuk mendapatkan jabatan yang memerlukan decision maker yang tepat. Dan itu sebabnya sekali lagi saya sangat menghargai Pak Sri Diharto menuliskan pengalamannya dengan judul Hidupku. Colin Powell menuliskan juga buku, ya, judulnya adalah My American Journey. Salah satu perwira tinggi Amerika yang menggores sejarah adalah Colin Powell. Sekali lagi dia lulusan ROTC. Jadi buku ini mengandung, tadi saya sebutkan setidaknya dua nilai, ya, dua value, bahwa BMKG sebagai sebuah institusi yang perlu memperoleh perhatian yang cukup bagi kita semua dari masyarakat luas, bahwa BMKG itu adalah platform the future. Dan yang kedua, ada value di Angkatan Udara sendiri dan pada umumnya para perwira Tentara Nasional Indonesia, bahwa begitu Anda menjadi perwira, tunjukkanlah your personal credibility dan performance Anda. Maka saudara akan memperoleh jabatan, memperoleh tanggung jawab, memperoleh kehormatan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang strategis. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan di sini, bahwa Pak Sri Diharto itu senior. Beliau berkumpul pada umumnya ketika itu pada kelompok perwira-perwira lulusan AAU tahun 65. Ya, Pak Diharto, Pak 65, Pak Diharto, Pak Rilo, saya lupa minum minggu biroba dari pagi jadi saya lupa. Beliau berkumpul di kelompok 65, kelompok AU 65 yang pemikir, yang selalu terlibat dalam working group, kelompok kerja. Dan saya sebagai junior pada waktu itu memang berusaha untuk selalu mengikuti itu kelompok kerja para senior. Saya berusaha belajar, dan Pak Sri Diharto adalah satu dari sedikit senior yang komunikatif terhadap juniornya.
yang di, di tentara kan rahasia umum, kalau senior udah nggak bisa apa-apa lagi saya pikir. Nah, tetapi beliau bisa berbicara dengan juniornya seperti dengan teman. Ya. Sampai Basarah, lulusan Alwa itu juga satu dari sedikit perwira tinggi angkatan udara yang kalau dia berbicara dengan letnan, beliau udah masuk, itu beliau menempatkan diri juga sebagai letnan. Gitu. Jadi komunikasi dalam hal ini itu sangat penting untuk pembinaan personil dimanapun, ya, dimanapun. Dan saya memperolehnya dari Pak Sridianto. Belakangan saya baru tahu ternyata Pak Sridianto bukan AU65, ternyata beliau lulusan ITB. Belakangan saya baru tahu. Tetapi sayup-sayup ada background yang saya tangkap bahwa ternyata memang cara berpikir lulusan ITB itu berbeda dengan cara berpikir lulusan Akademi Angkatan Udara. Ya, dalam arti yang positif. Itu sebabnya pada waktu saya menjabat sebagai Komandan Wing Taruna dan kemudian menjadi Gubernur Akademi Angkatan Udara, saya berusaha keras mendekatkan Akademi Angkatan Udara dengan ITB pada waktu itu. Almarhum Said Jeni, saya bekerja sama banyak dengan beliau dan beberapa guru besar di ITB, antara lain Dr. Tata Cipta di Gantara dan beberapa. Dan saya berusaha supaya aku itu lebih melekat lagi ke ITB. Aku sudah berorientasi selain ke UGM juga ke ITB. Pada waktu saya kadet tingkat 2, saya mendapat tugas, kita kelas teknik itu mendapat tugas praktek metalurgi di ITB selama 2 minggu misalnya. Dan setelah saya mempunyai kedudukan yang bisa memutuskan, akhirnya saya berbahagia setelah itu lulusan elektronika AAU itu bisa menyelesaikan S1 dan S2 di ITB untuk disiplin ilmu elektronika. Itulah yang saya lihat, dan salah satu yang berkontribusi itu tentu saja Pak Sridianto antara lain. Nah, bagaimana seorang Sridianto itu bisa menjadi seorang generalis? Karena lulusan ITB masuk ke tempat lingkungan yang baru dari Angkatan Udara, beliau cepat sekali menyesuaikan diri dan juga cepat sekali untuk menangkap masalah-masalah di luar Angkatan Udara yang berkaitan dengan Angkatan Udara. Sehingga tidak begitu aneh setelah beliau pensiun atau mungkin sebelum pensiun, beliau dipercaya menjadi ketua kepala BMKP. Dan saya menjamin, saya percaya sekali keluarga besar BMKG akan banyak merasa berhutang budi kepada beliau bagaimana beliau membesarkan BMKG ini. Ya. Bukan tidak memuji-muji, tapi saya ingin mengangkat saja nilai-nilai positif yang perlu kita perlu kita ikuti. Ya. Jadi sekali lagi BMKG itu mempunyai dimensi the future di lingkungan Angkatan Udara. Kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau perwira itu mempunyai kans yang sama selama bisa menunjukkan pekerjaannya dengan baik, menjadi seorang military professional, dia akan dipercaya menduduki jabatan-jabatan tertentu yang bahkan di luar profesionalitas. Kenapa? Disitulah ada faktor satu hal yang bernama leadership. Ya, leadership. Saya banyak belajar kepemimpinan dari Pak Sridianto pada waktu mengikuti banyak pokja. Hakikat leadership itu sederhana sekali. Ya. Leadership yang sangat mengakar adalah control yourself before you try to control your people. Jadi kita nggak usah mengharapkan apa-apa kalau ada pemimpin kita yang mereka memimpin dirinya sendiri nggak bisa, bagaimana mau memimpin orang lain. Ya, itu hal yang sangat basic. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan, karena kalau dibiarkan saya bisa ngoceh terus sampai besok pagi. Terlalu banyak bahan. Dan kalau tentang buku, saya sangat menganjurkan tulislah buku. Kenapa? Buku adalah pikiran. Jadi kalau kita tidak menulis buku, orang nggak ada yang tahu pikiran kita. Jadi saya juga semua yang ada di pikiran saya tulis saja.
mau ngaco mau enggak itu persoalan lain, tetapi saya menuangkan pikiran-pikiran yang ada di kepala saya. Mari kita semua menulis buku. Terima kasih. Yang terakhir itu titipannya PDK. Terima kasih Pak Jeffrey. Ini kembali